Silakan duduk Bapak Ibu. Shabbat Shalom. Ya, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Kita karena masih dalam suasana sukacita Torah di perayaan Sukkot, itu karena memang bukan kitanya, tapi memang api Roh Kudus itu, api Bapak Yahweh itu sementara menggoncangkan jiwa kita, sementara menggoncangkan hati dan pikiran kita untuk kita betul-betul sungguh kepada Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu, karena kita memang anak-anak yang sudah dipilih oleh Bapak Yahweh. Mulai dari sejak dalam kandungan sampai seperti begini, kita itu sudah dipilih oleh Bapak Yahweh. Ya, pada malam hari ini materi yang akan saya bawakan, saya ambil temanya jangan padamkan pelitamu. Kalau kita mendengar jangan padamkan pelitamu, kita sudah bisa membayangkan ya seperti gambar di depan ini. Kita ini anak-anak terang. Anak-anak terang itu berarti hidup kita di dalam Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh di dalam kita. Oleh karena itu, jangan pernah buang-buang kesempatan keselamatan bahwa Bapak Yahweh sudah memilih kita. Maksudnya, jangan kita tutup pelita kita, ya, sehingga terang kita itu nanti tidak dapat dilihat oleh orang lain. Padahal kita berada di dunia ini sebagai terang daripada Bapak Yahweh supaya bisa menyinari dunia yang gelap ini dengan segala hal yang terjadi. Ya, hati kita juga diliputi dengan terang dan kuasa daripada Bapak Yahweh. Ya, Bapak Ibu, yang akan kita bahas saat ini seperti yang terlihat pada gambar di depan adalah gambar menorah. Ya Bapak Ibu, menorah atau kakedian atau disebut kandil. Ya, nah, kita akan menelisik lebih jauh mengenai apa itu makna dari menorah. Tapi sebelumnya, ya kita harus melihat sedikit sejarah dari adanya menorah ini, ya, atau kakedian. Ya, Bapak Yahweh ini memerintahkan Moshe atau Musa untuk membangun tabernakel, ya. Kalau tabernakel kan saya pernah tunjukkan tabernakel. Nah, tabernakel itu kemah suci. Kemah suci yang dibangun oleh Moshe ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Nah, bait suci itu juga dibangun serupa dan segambar dengan kemah suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, kita berbicara mengenai tabernakel atau kemah suci yang dibangun oleh Moshe. Jadi setelah Tuhan memerintahkan Moshe untuk membangun tabernakel, Tuhan juga memerintahkan Moshe untuk membangun perabotan-perabotannya. Ya, tidak mungkin dulu satu rumah itu tinggal kosong saja. Pasti mesti ada perabotannya. Minimal tempat tidurnya harus ada, ya, piring-piringnya harus ada, kursi-kursinya harus ada. Nah, begitu pula ketika Tuhan memerintahkan Moshe untuk membuat tabernakel, maka perabotan juga harus disiapkan. Dua di antaranya adalah menorah atau kakedian atau kandil. Nah, juga tabut perjanjian Bapak Ibu. Dua di antaranya, ya. Saya tidak sebutkan yang lain, tapi dua yang paling utama adalah tabut perjanjian dan menorah yang memang diperintahkan langsung oleh Bapak Yahweh Bapak Ibu. Jadi kekristenan kita selama ini sudah sangat menyimpang jauh. Ya, kalau kita tetap berpegang teguh bahwa salib itu adalah simbol orang Kristen, bukan Bapak Ibu. Ya, kekristenan kita yang percaya kepada Bapak Yahweh, simbol kita, ya, atau lambang kita, kehadiran Tuhan di dalam kita adalah menorah. Karena ini yang Bapak Yahweh suruh bikin. Amen. Kalau salib Bapak Yahweh tidak suruh bikin. Itu buatannya manusia. Itu lambang kutuk Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa kita penyembah Bapak Yahweh tidak lagi menganggap salib itu sebagai simbol kekristenan. Betul bahwa Tuhan kita Yesus Masias disalibkan, ya, disalibkan di salib itu sebagai lambang kutuk, karena memang di situ semua penyamun, semua penjahat disalibkan di situ. Jadi sebelum Yesus juga sudah ada orang-orang yang lain. Tapi kalau menorah ini yang diperintahkan langsung dari Bapak Yahweh kepada Moshe saat itu, ya. Jadi menorah ini merupakan
lambang dari kehadiran Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Nah, di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 37 itu yang Tuhan perintahkan. Ini ya, Keluaran 25 ayat 31 sampai 37. Tuhan perintahkan Moshe bagaimana itu membuat menorah. Ada dia punya bagian-bagiannya, harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Nah, sangat jelas digambarkan bentuk menorah yang Tuhan perintahkan untuk dibuat oleh Moshe. Merupakan tempat pelita lilin atau lampu berkaki 7. Ini ya Bapak Ibu. Yang di depan kita ini, tidak usah jauh-jauh. Ini yang di depan kita. Ya, menorah. Makanya kenapa kita tidak taruh salib, kita taruh menorah. Dan haruslah dibuat dari emas murni. Jadi luar biasa, bukan menorah, bukan dibikin dari yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada Moshe, bukan asal-asalan, tapi memang emas murni yang dibawa, yang ditempa, dibikin sehingga jadi kaki dian atau menorah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa menorah ini lumayan berat Bapak Ibu, ya, terbuat dari emas murni. Lalu kemudian kalau kita melihat dokumentasi ini, gambar di dinding ini atau zaman dulu, ya, naskah-naskah zaman dulu, tingginya bisa sampai 1 atau 2 meter, ya, tingginya bisa sampai 1-2 meter. Lalu kemudian kalau berdiri mungkin ya setinggi dada orang dewasa zaman dulu, bukan zaman sekarang, ya. Zaman dulu bayangkan kalau 2 meter berarti sekitar tinggi-tinggi begini dengan emas murni. Itu beratnya kira-kira 150 kg. Itu di alas kaki, batang, 6 cabang kiri dan kanan, lalu 7 buah pelita. Jadi ketika untuk mengangkat menorah ini harus perlu beberapa orang, ya. Karena kan bangsa Israel ini tinggalnya berpindah-pindah. Ketika perjalanan keluar dari Mesir kan tinggalnya berpindah-pindah selama 40 tahun. Jadi setiap kemah suci pindah, maka perkakas-perkakas itu, perabotan-perabotan di dalam kemah suci juga harus berpindah, termasuk menorah maupun tabut perjanjian. Dan semuanya itu dibuat dengan emas. Karena memang secara spiritual emas murni itu menyimbolkan kekayaan surgawi yang ada pada pribadi Tuhan. Nah, untuk membentuk menorah harus ditempa, dipanaskan, dipukul, dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak boleh meleset sedikit pun. Sama seperti Tuhan memerintahkan Noah atau Nuh untuk membuat bahtera, itu juga tidak boleh meleset. Dia punya panjangnya, lebarnya, tingginya, tidak boleh meleset. Jadi apa yang diperintahkan Bapak Yahweh tidak boleh meleset. Begitu pula yang diperintahkan lewat ketetapan-ketetapannya, ya, lewat firman-Nya. Jangan sampai kita bikin lewat atau kurang dari itu. Harus pas dengan apa yang Bapak Yahweh punya mau. Di dalam Yesaya, ya, di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 4. Kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Bunyi firman Tuhan, dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai, dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah, dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengandalan dan takut akan Yahweh, sehingga melegakan dia dalam takut akan Yahweh. Maka dia tidak menghakimi dengan penglihatan matanya dan tidak mengambil keputusan dengan pendengaran telinganya, namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran dan akan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya, dan dengan napas bibirnya dia akan membunuh orang fasik. Ya Bapak Ibu, ini berbicara mengenai Tuhan Yesus, ya. Dari sebuah akar muncul dari cabang Isai. Cabang ini, Isai ini, Bapak Ibu, kalau kita biasa dengar ya, orang bilang Tuhan Yesus itu dari turunannya Daud, ya, atau Daud. Nah, ini Isai ini bapaknya Daud. Jadi turunannya dari situ, ya. Saya pernah ajar tentang peta zaman kan, dari zaman Adam sampai zaman Terah, ya. Nah, Isai itu adalah bapaknya dari Daud atau Daud.
Apa maksud dari ketujuh hal ini? Ini adalah roh Bapa Yahweh yang ada di dalam menyertai menorah ini, ya. Jadi ada pelita-pelita itu, ada roh, 7 roh Yahweh yang ada di dalamnya, ya, melambangkan itu. Jadi ada roh Yahweh atau roh Tuhan, kemudian roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, roh pengenalan, dan roh takut akan Yahweh atau takut akan Tuhan. Jadi itu menorahnya melambangkan itu Bapak Ibu, ya. Nah, kita masuk lebih jauh. Ini dia punya gambarnya seperti ini, ya. Maksud dari ketujuh roh Yahweh yang diutus ke seluruh bumi, ya. 7 adalah angka kesempurnaannya Tuhan. Roh Bapa Yahweh yang diutus ke bumi adalah rohnya yang menyempurnakan kehidupan manusia, ya. Kenapa tidak banyak-banyak? 7 roh ini saja sudah bisa menyempurnakan kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Jadi selain ada 7 roh Bapa Yahweh, menorah ini juga memberikan pesan tentang 7 hari perayaan yang sudah kita lalui, sudah kita laksanakan, ya. Ada Pesak, ada roti tak beragi, ada buah sulung, ada pencurahan Roh Kudus, ada tahun baru, pendamaian, dan tiang awan dan tiang api kemarin, ya, yang di dalamnya itu kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach. Nah, ini wujud dari yang dinamakan Yeshua HaMashiach. Ada roh Bapa Yahweh, ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, ya, bukan berarti terus menorah ini lalu kemudian kita sembah-sembah, bukan seperti itu, ya. Kadang-kadang dulu, ya, waktu kita masih menyembah Arab dan Yunani, salib itu begitu berarti bagi kita, ya. Kalau bisa kita cium-cium, ya. Tapi Tuhan bilang jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan disembah. Menorah ini pun terbuat dari besi, ya. Ini juga manusia yang bikin. Bukan berarti karena saya terangkan inilah kemudian menorah ini kita sembah-sembah, ya. Jangan, ya. Yang kita bisa sembah hanya Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach, ya. Cuma menorah ini merupakan perwujudan, ya, dari 7 roh Bapa Yahweh tadi yang sudah saya sebutkan. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, ya, roh Tuhan atau ruah Yahweh, ya. Nah, roh Tuhan di yang pertama, pelita pertama itu, roh Tuhan bangkit menjadi Esa, ya. Esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Jadi Bapa Yahweh turun ke dalam dunia dalam wujud Yeshua HaMashiach, kemudian mati dan bangkit, menang atas kematian. Itu membuat seluruh bangsa harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya, ya. Tidak ada Tuhan di agama manapun yang mati dan bangkit, tidak ada Bapak Ibu. Hanya Tuhan kita, Bapa Yahweh dalam wujud Yeshua HaMashiach, yang kemudian mati, mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga, ya. Cuma Tuhan kita Bapak Ibu, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, roh Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya tatkala dia mengakui Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Bapa Yahweh telah datang ke dunia dalam wujud manusia. Dan setelah orang percaya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka segala keinginan dosa harus dimatikan supaya dapat hidup di dalam Yeshua dan Yeshua hidup di dalam Dia. Ya, itulah kita. Kita sudah mematikan roh dunia kita, mematikan dosa kita. Ketika kita dibaptis pembaharuan, maka disitulah segala keinginan daging kita, segala dosa kita sudah ditinggalkan. Kita memakai baju baru Bapak Ibu. Memang tidak kelihatan, ya, bukan baju secara fisik, ya, bukan baju secara fisik. Tapi kemudian ada di alam roh pasti terlihat baju kemuliaan itu yang kita kenakan, ya. Dan pada saatnya dengan baju kemuliaan itu juga kita akan terangkat mendapati kita punya mempelai Yeshua HaMashiach. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, roh hikmat atau ruah hokmah, ya, roh hikmat atau ruah hokmah. Nanti bisa dibacakan di dalam Efesus 1 ayat 17, 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Timotius 3 ayat 15, dan Kolose 3 ayat 16. Nah, roh hikmat ini Bapak Ibu, itu adalah kebijaksanaan dan akal budi untuk dapat menimbang atau memutuskan dan memimpin bangsa pada jalan kebenaran. Ya, semua orang itu pasti ada hikmatnya.
Ya. Salomo dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat dan kebijaksanaan. Iya, supaya dia bisa memutuskan segala perkara yang terjadi di dalam wilayah bangsa Israel itu dengan adil dan bijaksana. Kalau orang tidak pakai hikmat, maka keputusan dia ambil amburadul, Bapak Ibu. Ya, pasti amburadul. Nah, hikmatnya ini dari mana? Hikmatnya dari Bapak Yahweh. Kalau pakai hikmat dunia juga amburadul. Tapi kalau pakai hikmat Bapak Yahweh, pasti tepat dan tidak akan neko-neko. Semuanya adil, merata. Nah, roh hikmat ini ada dalam kehidupan orang percaya yang telah percaya bahwa Yeshua HaMashiach juga adalah sebagai juru selamatnya. Pribadi Yeshua itu adalah sang hikmat itu sendiri. Ya, jadi ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan, kita mau mengambil keputusan, hadirkan Yeshua dalam hati kita. Maka roh hikmat itu akan memberikan pemikiran yang cemerlang bagi kita. Bagaimana kita memutuskan mau A, B, atau C. Itu pasti tepat kalau kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh hikmat ini juga akan membuat orang percaya lebih mengenal Tuhan dengan benar. Ya, sehingga terus menjalin hubungan yang baik antara Tuhan dengan kita, dengan orang percaya. Kalau ada hikmat di dalam kita, Bapak Ibu, pasti kita ingin terus bergumul dengan Tuhan, seperti seorang mempelai gitulah, orang pacaran, inginnya ketemu, inginnya bersama-sama terus, ya. Nah, coba praktikkan itu dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Pakai roh hikmat daripada Bapak Yahweh, pasti kita tinggal terus ingin berhubungan intim itu dengan Tuhan. Nah, Tuhan pasti hadir terus dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjadi hikmat bagi kita untuk mengajar dan menegur sesama kita, ya. Makanya kalau ada yang salah, ya, jangan ragu-ragu kita menegur, tapi tegurlah dengan sabar, dengan segala baik. Bukan kita anarkis, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita boleh menegur satu dengan yang lain supaya apa? Kita kan tidak dapat menilai diri kita nih, harus ada orang lain yang menilai kita. Supaya kita tahu bahwa kita punya kurangnya di mana. Terus ketika ditegur, dinasehati, kita bisa mendengar, ya, memperbarui karakter kita, memperbarui kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah roh pengertian atau ruah bineah. Ya. Itu dapat dibaca di dalam Lukas 1 ayat 77, 2 Timotius 2 ayat 4, dan Filipi 1 ayat 29. Nah, roh pengertian atau roh kepandaian ini, itu berarti kita dapat menangkap cepat maksud Tuhan. Ya, kalau ada roh pengertian atau kepandaian, kita tahu, oh Tuhannya maksudnya seperti gini. Ternyata saya bikinnya saya salah. Ternyata yang Tuhan mau seperti gini. Kita tahu kita punya Bapa punya hati, ya. Itu berarti kita juga tahu hati Bapa Yahweh itu seperti apa kepada kita. Nah, sehingga kita melangkah, kita tetap minta tuntunan daripada Bapa Yahweh, ya, supaya kita dikasih pengertian. Kita tidak menafsirkan sesuatu dengan pengertian kita sendiri, tapi pengertian yang datang daripada Bapa Yahweh. Nah, roh pengertian ini ada dalam kehidupan orang percaya ketika ia mengerti tentang keselamatan yang datang daripada Yeshua HaMashiach. Ya, dia bisa mengerti itu betul. Kemudian ia tidak memusingkan dirinya, tetapi hidup tertuju hanya kepada Tuhan Yeshua dan mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yeshua. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yeshua, itu yang kita lakukan. Kita jalan menurut jalan Tuhan Yeshua. Tidak akan pernah kita tersesat. Ya, kita jalan dengan Tuhan Yeshua, kita tidak akan pernah jatuh. Kita jalan dengan Tuhan Yeshua, kita tidak akan pernah masuk dalam kegelapan, karena bersama-sama dengan Tuhan Yeshua ada terang surgawi di dalam kita, ya. Nah, roh pengertian itu juga membuat orang percaya mengerti bahwa keselamatan itu disediakan cuma-cuma dari Tuhan, ya. Cuma-cuma, Bapak Ibu. Ya, kalau kita dapat keselamatan, jangan lepas keselamatan itu yang datang daripada Tuhan Yeshua. Nah, itu adalah anugerah yang terbesar bagi kita selaku orang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga patutlah kita mengucap syukur, fokus mencari perkenaan hati daripada Bapa Yahweh. Ya, kita cari hatinya Bapa Yahweh.
Bapak Yahweh itu siap di tempat, tinggal kita mencari. Ya, kalau ada satu ilustrasi kan, ketika satu orang bapak masuk ke dalam tempat pangkas rambut, lalu kemudian tukang pangkas rambutnya, bapaknya bilang, Anda percaya Tuhan? Dia bilang, yang pangkas rambut bilang, saya tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan kau tidak bisa dilihat, bagaimana saya mau percaya? Dia ateis, ya. Oke. Lalu bapak ini bilang, bagaimana kau mau mengenal Tuhan kalau kau tidak mencari Tuhan? Dia bilang, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang namanya orang ateis, ya kan? Dia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, setelah keluar, dia membawa seorang pemulung, rambutnya panjang, masuk ke dalam tempat pangkas rambut. Lalu kemudian sampai di depan pangkas rambut, dia bilang kepada pemulung ini, kalian lihat, di sini tidak ada orang yang pangkas rambut. Wah, ngamuk si tukang pangkas rambut. Ini saya baru selesai pangkas rambut Bapak. Ini saya tukang pangkas rambut. Tapi Bapak itu bilang, tidak ada pangkas rambut. Nah, ketika akhirnya berdialog, Bapak itu kasih pengertian. Nah, begitu pula seperti yang tadi kamu katakan. Kalau kamu tidak mencari, seperti pemulung ini tidak mencari, maka rambutnya tetap panjang. Ya kan? Kalau dia mencari tukang pangkas rambut, pasti rambutnya dirapikan. Begitu pula kita. Kalau kita tidak mencari Bapak Yahweh, hidup kita pasti hancur-hancuran seperti pemulung. Ya? Tapi kalau kita mencari Bapak Yahweh, hidup kita pasti teratur, ikut relnya Bapak Yahweh. Tidak akan ke kiri dan ke kanan. Pasti kita hidupnya tertib. Kita hidup di dalam Torah, kita hidup di dalam firman, karena Bapak Yahweh juga hidup di dalam kita. Itu kalau kita mau mencari Tuhan. Kalau tidak mencari, ya udah Tuhan diam. Nah, saya yakin sungguh semua yang ada di sini punya kerinduan terus setiap hari, setiap jam, setiap menit untuk mencari Tuhan. Ya, biarkan api Bapak Yahweh terus menyala. Jangan padamkan pelitamu, Bapak Ibu. Ya, yang keempat, roh nasihat atau ruah etsah dapat dibaca di dalam 1 Timotius 1 ayat 5, Filipi 2 ayat 1, 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, dan 1 Tesalonika 5 ayat 14. Roh nasihat ini Bapak Ibu adalah lidah atau perkataan kita yang keluar, pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Artinya kita punya hati yang keras itu, ya. Kalau ada orang menegur kita, memberikan nasihat kepada kita, ya. Kalau kita merasa kita bersalah, pasti kita minta ampun kepada Bapak Yahweh. Maka hancurlah segala perbuatan yang kesalahan kita. Bapak Yahweh hapus seperti IPX. Kemarin kita bahas dosa merah seperti kemisi, ya. Tapi kemudian Tuhan ubahkan putih seperti salju, ya. Itu. Lalu kemudian roh nasihat ini berasal dari kasih yang timbul dari hati Bapak Yahweh yang suci, yang hidup di dalam Yeshua HaMashiach. Roh nasihat ini juga Bapak Ibu berguna untuk kita saling membangun iman di antara kita. Yang satu frekuensi ini, satu persekutuan ini, satu kehilat ini, itu gunanya. Kenapa? Supaya lain mengajar kepada yang lain, lain menegur kepada yang lain, ya, supaya kita berbenah hati kita. Manakala Tuhan Yesus datang, hati kita, sikap hati kita kedapatan benar, ya. Nah, dengan nasihat orang dikuatkan dengan menjadi bukti bahwa orang percaya untuk menyukakan hati Tuhan, karena tanpa nasihat hidup manusia akan rusak oleh dosa dan tidak akan pernah bisa mengetahui kebenaran, ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita melihat diri kita, kita tidak akan menemukan kesalahan di dalam diri kita. Harus orang lain yang melihat. Saya suka dinasihati, ya. Pribadi saya suka dinasihati. Saya suka ditegur kalau saya salah. Karena dengan begitu saya bisa memperbaiki diri. Bagi yang kerja-kerja pasti tahu kan, kalau contoh bos tegur itu berarti ada kesalahan, ya. Bukan berarti bos benci atau bos tidak suka, tapi bos ingin bahwa kau kerja itu betul supaya mendapat hasilnya juga baik. Nah, sesama kita saling menegur, saling menasihati itu baik, ya.
Nah, mungkin Bapak Yahweh juga pakai mulut sesama kita di dalam ini untuk saling menegur satu dengan yang lain. Ya, ada yang tegurannya kasar, ada yang tegurannya selengehan, ada yang tegurannya secara bercanda. Tapi kita terima itu dengan hati yang terbuka, ya, dengan taruh hati kita, pikiran kita di sudut yang netral, supaya kita menerima kritikan orang sebagai hal yang membangun, namanya kritik yang membangun, supaya kita membangun iman kita membangun karakter kita, iman kita menjadi kuat. Kemarin kita katakan apa? Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, yang kelima, roh keperkasaan atau ruah geburah. Ya, roh keperkasaan atau ruah geburah dapat dibaca di Roma 12 ayat 21, 2 Tawari 15 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 13, dan Lukas 13 ayat 24. Roh keperkasaan ini Bapak Ibu membuat kita kuat dan tangguh, berani berdiri, dan kita tidak munafik menghadapi dunia. Ya, sekarang kita kan sering ditantang ketika di luar. Ya, kita harus menunjukkan identitas kita punya apa? Kepercayaan. Jangan kita takut. Tuhan tidak akan memilih orang yang takut, Bapak Ibu. Tuhan akan memilih orang yang berani menyatakan nama Bapak Yahweh. Harus nyatakan iman. Tidak terima ya sudah. Mau bagaimana daripada kita jalan, nanti jalannya bukan begini, tapi jalannya begini. Lama-lama pahanya terobek. Betul Bapak Ibu? Iya. Nanti esok-esok setengah mati juga. Ibu ke kiri, bapak ke kanan. Bapak ke kanan, ibu ke kiri. Nah, itunya yang menyusahkan Bapak Ibu. Nanti setiap hari berdoa. Belum lagi. Nah, jadi mulai sekarang anak-anak muda, ingat, cari pasanganmu yang sejalan, terutama seiman. Jangan pernah lepas kau punya keselamatan demi cinta, demi harta. Ya, jangan pernah lepas. Karena keselamatan itu mahal Bapak Ibu. Kalau kita sudah dipilih, itu berarti kita seperti berlian yang diangkat dari lumpur. Ya, yang diangkat dari lumpur, dicuci bersih, dia jadi berlian yang mengkilap. Itulah kita. Ya, jadi jangan pernah lepas keselamatan karena hal-hal duniawi ini. Nah, keperkasaan ini membuat kita menjadi orang yang tidak lemah, tapi menjadi orang yang kuat. Kita tidak patah semangat. Kita bersikap seperti laki-laki yang tangguh. Ya, nah, yang kuat dalam iman. Karena memang laki-laki secara fisik ya kuat, tapi dia juga imam dalam keluarga. Dia imam dalam persekutuan. Karena di atas kepala laki-laki ada Yesua Hamasya. Ya, di atas kepala wanita ada suaminya. Begitu. Tapi suami juga harus tahu diri. Ya, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepala, bukan dari kaki. Jadi kalau dari tulang rusuk berarti harus dilindungi, disayangi. Ya. Nah, roh keperkasaan ini Bapak Ibu membuat orang percaya dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, roh keperkasaan juga tidak akan membuat orang percaya menjadi lemah dan patah semangat. Malah ia akan terus meneguhkan dan memperkuat imannya di dalam Tuhan, sehingga ia terus berjuang dalam hidupnya untuk meraih kemenangan iman. Ya, jadi kita harus tetap menjadi penyembah Bapak Yahweh yang perkasa. Ya, apalagi kita punya kehilat Yahweh El Gibor, Tuhan yang perkasa. Ya, maka di dalam kita semua menjadi perkasa. Laki-laki baik, perempuan baik, yang kecil baik, yang besar baik, tua baik, muda baik, semuanya perkasa. Ya, kita lanjut yang keenam. Roh pengenalan atau ruah Yahweh Da'ah. Ya, dapat dibaca di Efesus 2 ayat 1 sampai 2, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11, Filipi 3 ayat 8, dan 2 Petrus 1 ayat 3. Roh pengenalan adalah bagaimana kita mengenal hati Bapak Yahweh. Ya, kita menjadi sahabat dengan Tuhan kita sehingga kita betul-betul tahu maksud daripada Tuhan kita. Roh pengenalan ada di dalam kehidupan orang percaya tatkala ia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dulu ia berbuat cemar, sekarang dia berbuat benar. Ya, dulu kita dalam dosa, sekarang kita sudah diangkat dari lumpur dosa. Ya,
Jadi kita menganggap yang dulu yang kita buat itu rugi sekali sebenarnya. Kalau kita pikir, waduh, kita sebenarnya rugi. Kita hidup di dalam Yesua, baru kita tahu sebenarnya hidup di dalam Yesua itu kita untung. Ya. Nah, roh pengenalan akan Tuhan juga membuat orang percaya mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, yaitu dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita sudah menjadi manusia baru. Ya, sudah dibaptis pembaruan. Kehidupan kerohanian kita yang diperbarui menjadi manusia baru. Ya. Nah, itu berarti bahwa hidup tanpa Tuhan Yesua adalah sebuah kerugian. Ya. Orang percaya dapat hidup saleh karena ia mengenal Tuhannya dengan benar. Ya. Mereka menyembah kepada apa yang tidak mereka kenal. Kita menyembah kepada apa yang kita kenal. Siapa? Bapak Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach. Ya. Banyak terus menyangkal nama Bapak Yahweh dalam Yesua. Mereka menyembah kepada Tuhannya agama lain, Tuhannya bangsa lain. Siapa tahu kita punya Tuhan, punya nama yang benar ada, tapi masih menyangkal. Itu berarti mereka menyembah yang tidak mereka kenal. Kita menyembah yang kita kenal, Tuhan kita. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, roh takut Tuhan atau Ruah Yahweh Yireh, atau roh takut Tuhan. Roh takut akan Tuhan adalah kerinduan untuk selalu mau mengindahkan dan memilih Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan juga ada dalam kehidupan orang percaya tatkala ia membenci atau menjauhi kejahatan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan hidup dalam kemunafikan. Selalu hidup pada jalan yang kebenaran. Ya, dia tidak neko-neko. Ketika ketemu orang, oh ya sudah, oh ini Tuhan Yesua, tapi menyamaratakan dengan Tuhan yang lain. Ya kan? Banyak penyembah Bapak Yahweh seperti itu, Bapak Ibu. Bersyukur kita di sini, sekali Bapak Yahweh dalam Yesua, ya tetap Bapak Yahweh dalam Yesua. Tidak pernah kita samakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Nah, dalam roh takut akan Tuhan akan membuat orang percaya dan taat dalam segala hal kepada Tuhan. Karena apa? Hatinya jujur dan dia bisa tunjukkan lewat sikap hati yang benar. Ya, hidup dalam Tuhan itu enak, Bapak Ibu. Ya, walaupun jalan yang kita lalui jalan yang penuh dengan kerikil dan terjal, tapi endingnya pasti kita rasakan hal yang sangat baik. Amin. Mungkin sekarang ya kita bukan menjadi orang yang kaya raya ya. Tapi kita kaya dalam Bapak Yahweh. Ya, keselamatan itu saja harganya itu tidak bisa dibayar dengan uang miliar, ratus miliar, triliunan, biliunan, tidak bisa. Karena keselamatan itu mahal, Bapak Ibu. Nah, kita dapatnya dengan cuma-cuma. Ya, dengan jalan Tuhan kita semua dipilih mengenal nama Bapak Yahweh beberapa tahun yang lalu dan kita pertahankan sampai sekarang. Apapun yang terjadi, orang mau membenci, orang tidak suka, ya itu harus resiko kita. Ya. Sebagai penutup, itulah ketujuh roh Elohim. Roh Elohim yang menyempurnakan hidup orang percaya manakala ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesua. Karena di dalam pribadi Tuhan Yesua mengalir ketujuh roh Bapa Yahweh. Seperti tadi yang sudah dibacakan dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Dengan begitu, jika ketujuh roh Elohim itu menguasai kehidupan orang percaya, maka dapat dikatakan ia telah dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang akan memimpin langkah kehidupannya kepada kebenaran. Maka kita akan diteguhkan iman kita, tetap kita menjadi umat pemenang. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sukses besar untuk Kehilat Yahweh El Gibor Ambon. Mari kita berdoa.